Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM A111241177. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Tadulako. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis dari karya sastra novel, yaitu Bumi Manusia, karya Pramoedya Ananta Toer, tahun terbit 1980. Simak video kali ini ya. Yang pertama ada sinopsisnya. Novel Bumi Manusia menceritakan kehidupan Minke, seorang pribumi yang bersekolah di HBS pada masa penjajahan Belanda. Ia adalah sosok cerdas yang mulai menyadari ketidakadilan sistem kolonial. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Annelies dan ibunya Nyai Ontosoro, seorang perempuan yang tangguh meskipun hanya dianggap Nyai, memiliki kecerdasan dan kekuatan luar biasa. Konflik muncul ketika hukum kolonial tidak berpihak kepada pribumi, sehingga kehidupan Minke dan orang-orang di sekitarnya mengalami berbagai ketidakadilan. Selanjutnya, analisis berdasarkan aspek kritik. Yang pertama, menguraikan unsur karya. Ada tema. Tema utama dalam novel ini adalah ketidakadilan sosial akibat sistem kolonial, serta perjuangan untuk mendapatkan hak dan martabat sebagai manusia. Selain itu, terdapat tema tambahan seperti pendidikan, cinta, dan kesadaran nasional. Ada tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Minke, tokoh utama yang digambarkan sebagai sosok cerdas, kritis, dan memiliki pemikiran maju. Ia mewakili kaum pribumi terpelajar yang mulai sadar akan ketidakadilan. Yang kedua ada Nyai Ontosoro, tokoh yang sangat kuat dan inspiratif. Ia menunjukkan bahwa perempuan meskipun berada dalam posisi rendah dan secara sosial, tetap mampu berpikir dan maju. Selanjutnya ada Annelies, tokoh yang penuh lembut dan penuh kasih tetapi lemah secara hukum karena statusnya. Kemudian ada latarnya, latar tempat berada di lingkungan kolonial Belanda di Indonesia seperti sekolah HBS, rumah Nyai Ontosoro, dan pengadilan. Latar waktu adalah masa penjajahan, sedangkan latar sosial menggambarkan adanya perbedaan kelas antara pribumi, Indo, dan Belanda. Selanjutnya ada alur. Alur dalam novel ini bersifat maju dengan konflik yang berkembang secara bertahap dari pengenalan tokoh hingga puncak konflik di pengadilan. Alur disusun secara detail sehingga membangun emosi pembaca. Yang terakhir ada amanat. Amanat yang dapat diambil adalah pentingnya pendidikan, keberanian melawan ketidakadilan, serta kesadaran akan hak dan martabat manusia. Yang kedua ada menafsirkan makna. Novel Bumi Manusia memiliki makna yang sangat dalam. Karya ini tidak hanya menceritakan kisah cinta atau kehidupan individu, tetapi juga menggambarkan realitas sosial pada masa penjajahan. Makna utama yang dapat ditafsirkan adalah bahwa sistem yang tidak adil dapat merusak kehidupan manusia, dan hanya melalui pendidikan serta kesadaranlah seseorang dapat melawan penindasan tersebut. Selain itu, tokoh Nyai Ontosoro menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan gender dan sosial, yang membuktikan bahwa status sosial tidak menentukan kemampuan seseorang. Yang ketiga ada memberikan penilaian. Secara keseluruhan, novel ini merupakan karya sastra yang sangat berkualitas tinggi. Pramoedya Ananta Toer berhasil menggabungkan unsur sejarah, sosial, dan kemanusiaan dalam satu cerita yang kuat. Penggambaran tokoh sangat mendalam dan realistis, sehingga pembaca dapat merasakan emosi yang dialami oleh para tokohnya. Bahasa yang digunakan memang cenderung kompleks, tetapi justru menunjukkan kekayaan sastra dalam kedalaman pemikiran pengarang. Novel ini juga mampu membuka wawasan pembaca tentang sejarah Indonesia dari sudut pandang yang berbeda.
Selanjutnya ada analisis berdasarkan prinsip kritik. Yang pertama, objektivitas. Analisis ini dilakukan dengan melihat isi novel secara menyeluruh, termasuk unsur intrinsik seperti tema, tokoh, dan alur. Penilaian tidak hanya berdasarkan pendapat pribadi, tetapi juga berdasarkan fakta dalam cerita. Yang kedua ada argumentatif. Setiap pendapat dalam analisis ini didukung oleh isi cerita. Misalnya, pernyataan bahwa novel ini mengandung kritik sosial dibuktikan melalui konflik hukum yang tidak adil terhadap tokoh pribumi. Yang ketiga ada sistematis. Analisis disusun secara runtut dimulai dari sinopsis, pembahasan unsur karya, penafsiran makna, hingga penilaian. Hal ini memudahkan pembaca dalam memahami isi analisis. Yang keempat ada konstruktif. Analisis ini tidak hanya memberikan penilaian, tetapi juga memberikan pelajaran yang dapat diambil oleh pembaca, seperti pentingnya pendidikan dan kesadaran sosial dalam kehidupan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan karya sastra ini. Novel ini memiliki banyak kelebihan, di antaranya adalah isi cerita yang kaya akan nilai sejarah dan sosial. Penggambaran tokoh sangat kuat dan mendalam, terutama tokoh Nyai Ontosoro yang sangat inspiratif. Selain itu, novel ini mampu menggugah kesadaran pembaca tentang pentingnya keadilan dan kesetaraan. Kedua, ada kekurangan karya sastra. Di sisi lain, novel ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, bahasa yang digunakan cukup sulit dipahami oleh sebagian pembaca, terutama bagi yang belum terbiasa membaca karya sastra serius. Selain itu, alur cerita yang panjang dan detail dapat membuat pembaca merasa bosan pada bagian tertentu. Yang ketiga, relevansi dengan kehidupan. Novel ini sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Meskipun berlatar masa penjajahan, isu yang diangkat seperti ketidakadilan, diskriminasi, dan pentingnya pendidikan masih terjadi hingga sekarang. Oleh karena itu, novel ini dapat menjadi bahan refleksi bagi pembaca untuk lebih menghargai hak asasi manusia dan memperjuangkan keadilan. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer merupakan karya sastra yang memiliki nilai tinggi, baik dari segi isi maupun pesan yang disampaikan. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan wawasan dan pelajaran hidup yang mendalam. Melalui tokoh yang konflik dan kuat, pembaca diajak untuk memahami pentingnya pendidikan, kesadaran, dan perjuangan dalam menghadapi ketidakadilan. Oleh karena itu, karya ini sangat layak untuk dibaca dan dikaji lebih lanjut dalam dunia sastra. Baik, itu saja tadi penjelasan mengenai hasil analisis dari karya sastra novel, yaitu Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.